Negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia disebut dapat menjadi jembatan yang dapat menghentikan konflik antara Korea Selatan atau Korsel dan Korea Utara atau Korut. Negara-negara ASEAN terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste yang baru bergabung pada 2022. Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN, Lee Jang-kyun, mengatakan ASEAN memiliki peluang dan peran dalam denuklearisasi Pyongyang dan situasi di negara yang tertutup tersebut. Menurut Lee, negara-negara anggota ASEAN kecuali Malaysia telah memiliki hubungan diplomatik dengan Korut. Selain itu, Korut juga memiliki kedutaan besar di banyak negara ASEAN. Lee sendiri menyebut pemerintahan Kim Jong-un seharusnya mengurus rakyatnya terlebih dahulu, bukan malah rezimnya. Belum lama ini Presiden Korut Kim Jong-un mengatakan negaranya tengah membangun kekuatan untuk menambah senjata nuklirnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan negaranya. Rencana memperbaiki senjata nuklir juga terjadi lantaran Korut sedang menghadapi ancaman serius dari blok barat pengguna nuklir yang dipimpin oleh Amerika Serikat atau AS. Hai, perkenalkan saya Bella. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mengulik perjalanan singkat awal mula terjadinya Perang Dingin antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pada tahun 1945, tepat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Korea yang dahulu dikuasai Jepang berpecah menjadi dua wilayah, yaitu Korea Utara yang dikuasai oleh Uni Soviet dan Korea Selatan yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Masing-masing wilayah ini memiliki pemerintahan yang berbeda. Tension mulai memuncak ketika masing-masing pemerintahan mencoba untuk memegang kendali penuh atas seluruh Korea. Ketegangan berlanjut dan akhirnya, pada tahun 1950, Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il-sung menyerang Korea Selatan. Setelah 3 tahun perang yang merusak ini, perang berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953. Meskipun demikian, Korea tetap terbagi menjadi dua negara terpisah, yaitu Korea Utara dan Selatan. Garis demarkasi yang memisahkan mereka dikenal sebagai zona demilitarisasi. Setelah Perang Korea, terjadilah Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Korea Utara menjadi rezim komunis, sementara Korea Selatan menjadi negara demokratis. Perang Dingin antara Korea Utara dan Selatan merupakan salah satu hasil dari konflik geopolitik yang terjadi selama paruh pertama abad ke-20. Konflik ini telah meninggalkan dampak yang signifikan di semenanjung Korea hingga saat ini. Fakta unik Korea Utara. 1. Korea Utara dan Korea Selatan telah berperang sejak tahun 1950. Setelah pendudukan Korea oleh Jepang dengan berakhirnya Perang Dunia II, baik Soviet Rusia maupun Amerika Serikat memiliki rencana untuk masa depan negara itu. Hal ini mengakibatkan pasukan pimpinan Amerika Serikat menduduki selatan negara itu, sementara pasukan pimpinan Soviet menduduki utara. 2. Akses internet sangat dibatasi. Internet menjadi salah satu kebutuhan paling penting di era digitalisasi. Ketika seluruh negara di dunia tengah heboh mengakses semua berita atau media online dengan internet. Rupanya hal ini berbeda dengan Korea Utara yang melarang penggunaan internet bagi warganya kecuali 1 atau 2.000 elit terpilih. 3. Di Korea Utara hanya memiliki 4 saluran televisi. Media di Korea Utara sepenuhnya dikelola oleh negara yang memungkinkan pemerintah untuk mengontrol dengan tepat apa yang diekspos oleh warganya. 4. Model rambut tidak boleh sembarangan. Gaya atau model rambut biasanya menjadi tren tersendiri bagi perempuan di sebuah negara. Namun, hal tersebut tidak berlaku di Korea Utara. Di negara ini, perempuan hanya bisa memilih 18 model rambut yang sudah ditetapkan pemerintah Korea Utara. Sementara itu, kaum pria hanya memiliki 10 pilihan model rambut, atau aturan mengecat rambut Korea Utara punya kebijakannya sendiri. 5. Tidak boleh tersenyum pada tanggal 8 Juli. Dikarenakan memperingati hari kematian mantan Presiden Korea Utara, Kim Il-sung,
yang meninggal pada tahun 1994. Artinya, setiap pada tanggal 8 Juli, siapapun yang berada di Korea Utara tidak boleh tersenyum atau berbicara keras karena dianggap tidak menghormati mantan Presiden Korea Utara.